Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa kembali dengan dapur kita. Di kesempatan sore hari ini, dapur kita akan kembali membagikan resep jajanan tradisional yang tentunya sangat simpel, praktis, ekonomis, tapi rasanya tetap luar biasa. Dan hari ini dapur kita akan membuat kue tradisional yang bernama kue lapis ya teman-teman. Ini teksturnya sangat lembut, manis dan gurihnya itu perpaduan yang sangat pas dari takaran-takaran yang dapur kita buat untuk satu resep ini. Dan seperti apa proses pembuatannya, apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan, yuk tonton tutorial berikut ini. Untuk langkah yang pertama, di sini saya menyiapkan 1 liter santan, kemudian akan saya rebus hingga mendidih ya, supaya aroma santannya wangi. Di sini saya menambahkan beberapa lembar daun pandan, dan kemudian saya tambahkan setengah sendok teh garam supaya rasanya semakin gurih ya. Kita akan memasak sampai santan ini mendidih. Untuk pemasakan santan sendiri, supaya nanti hasilnya santan tidak menjadi pecah, sesekali bisa kita aduk-aduk ya untuk proses pemasakannya, dan kita tunggu santan ini sampai benar-benar matang. Dan setelah beberapa menit berlalu, ini santan mulai matang ya. Kita aduk-aduk kembali, setelah itu matikan kompor, lalu kita dinginkan santan ini sampai benar-benar dingin di suhu ruang ya. Jadi kita diamkan kurang lebih 2-3 jam untuk kita melanjutkan proses yang kedua. Oke, setelah beberapa jam berlalu, di sini saya menyiapkan 250 gram tepung beras, kemudian ada 250 gram tepung tapioka. Lanjut, di sini saya juga menambahkan 250 gram gula pasir. Lalu saya juga akan menambahkan vanili cair. Ini kurang lebih saya tambahkan 1 sendok teh ya teman-teman. Kemudian setelah itu kita aduk-aduk supaya bahan-bahan yang kita masukkan ini bisa tercampur rata. Dan tak lupa di sini saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya kepada teman-teman semua yang telah mendukung channel saya hingga saat ini ya. Saya tidak bisa membalasnya, saya hanya bisa mendoakan semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan setelah itu kita kembali ke video ya teman-teman. Di sini saya mulai memasukkan santannya ya. Untuk tahap yang pertama, saya masukkan santan 500 ml terlebih dahulu. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata ya. Dan setelah itu kita aduk-aduk kembali. Dan bisa kita masukkan santan sebanyak 300 ml ya. Untuk yang 200 ml kita skip terlebih dahulu, nanti akan kita tuang setelah adonan kita ini akan kita tuangkan ke dalam cetakan. Kemudian setelah itu adonan akan saya bagi menjadi 3 bagian ya, karena di sini saya nanti akan membuat kue lapis dengan 3 lapisan. Untuk lapisan putih saya hanya menyisakan sedikit saja ya, dan untuk yang 2 bagian nanti saya akan memberi pewarna makanan dengan warna hijau dan juga warna orange. Setelah itu kita aduk-aduk kembali ya teman-teman. Setelah adonan dibagi menjadi 3 bagian, kemudian kita akan menyiapkan loyangnya ya. Sebelum loyang kita gunakan, jangan lupa untuk mengolesi bagian dalamnya dengan minyak goreng. Kita olesi sampai merata, kemudian kita panaskan kukusan. Setelah itu kita akan menuangkan adonan yang warna hijau terlebih dahulu. Untuk satu resep yang saya gunakan di sini saya mendapatkan adonan kue lapis sebanyak 2 loyang ya. Untuk loyang yang pertama di sini saya menggunakan ukuran loyang 10 kali 15, kemudian ukuran yang kedua saya menggunakan ukuran 15 kali 7 cm. Kemudian setelah semua adonan kita tuang, kita akan mengukusnya kurang lebih selama 10 menit ya.
dan 10 menit. Untuk adonan yang warna hijau telah matang. Di sini langsung saja kita akan menuangkan adonan yang warna putih. Dan sebelum adonan kita tuangkan, jika dirasa adonan agak terasa berat, bisa kita tambahkan lagi dengan santan yang kita sisakan tadi ya. Kita tambahkan sesuai ukuran saja ya. Jika dirasa adonan telah pas, untuk penambahannya bisa kita hentikan. Kemudian kita tuangkan di atas adonan yang berwarna hijau. Kemudian setelah itu kita akan memasaknya kembali. Karena ini lapisannya tipis, cukup dengan 5 menit saja. Dan setelah 5 menit, kukusan bisa kita buka kembali dan kemudian kita akan menuanginya dengan adonan kue lapis yang berwarna orange. Untuk sebelum kita tuangkan, bisa kita lakukan proses pengadukan ya. Kemudian jika ini adonannya terasa berat, bisa kita tambahkan lagi dengan sisa santan yang telah kita sisihkan tadi. Jadi untuk total santan yang kita gunakan sebanyak 1000 ml ya untuk proses pembuatan kue lapis ini. Dan kita masak. Untuk yang bagian terakhir ini kita akan mengukusnya selama 30 menit supaya kue lapis yang kita masak ini matangnya bisa menjadi tanak dan awet tentunya untuk kue yang kita bikin ini. Dan setelah 30 menit berlalu, kita buka kukusan, kemudian akan kita angkat kue lapis ini dan akan kita dinginkan ya untuk kuenya. Dan untuk proses pendinginannya sendiri kita membutuhkan waktu yang lumayan lama ya, antara 6 sampai 7 jam sampai kue kita ini benar-benar dingin, kemudian bisa untuk kita lepas dari cetakannya. Dan oke, waktu 8 jam telah berlalu ya teman-teman. Di sini kita mulai mengeluarkan kue lapis ini dari cetakan ya. Dan ketika kue ini benar-benar dingin, proses pengeluarannya sangat mudah ya. Cukup kita masukkan tangan kita ke dalam cetakan, kemudian kita tarik perlahan. Kue lapis ini sudah bisa terlepas dari cetakannya. Dan setelah itu kita akan memulai proses pengirisan untuk kue lapis kita hari ini ya. Kita iris sesuai selera saja ya, untuk besar kecilnya irisan, atau jika kalian ingin menggunakan sebagai ide jualan, ini disesuaikan saja dengan permintaan konsumen kita masing-masing. Dan untuk harga jualnya ditentukan saja dari ukuran kue yang akan kita bikin ini. Dan setelah kita menyelesaikan pengirisan, kemudian bisa kita kemas menggunakan plastik OPP ya teman-teman. Ini bisa kita sajikan seperti ini sebagai hidangan maupun ide jualan ya. Jadi ketika kue lapis ini kita kemas menggunakan plastik, tentunya kue kita ini akan lebih higienis ya. Jadi tentunya kue kita ini pasti sehat dan aman ya ketika kita mengemasnya dengan benar. Dan oke, inilah dia kue lapis yang kita bikin hari ini ya. Telah siap sebagai ide jualan maupun hidangan ketika di rumah ada acara. Dan saya rasa video saya hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.